Halo Studio Lovers, Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya di kancah internasional dengan terlibat dalam proyek infrastruktur megah di Afrika. Nah, baru-baru ini nih, pemerintah Sudan Selatan meminta bantuan Indonesia untuk membangun jalan sepanjang 1.000 km. Dilansir dari berbagai media menyebutkan, melalui PT Waskita Karya Tbk, Indonesia akan berpartisipasi dalam proyek ambisius ini, yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri infrastruktur global, tetapi juga menjadi pesaing berat bagi Tiongkok yang selama ini mendominasi pasar infrastruktur dunia. Nah, proyek jalan 1.000 km ini akan menjadi pembuka jalan Indonesia untuk bicara banyak di mata dunia. Ayo kita simak beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, proyek pembangunan 1.000 km ini akan terbagi menjadi 4 segmen, masing-masing sepanjang 250 km. Nilai proyek diperkirakan mencapai antara 21 hingga 22 triliun rupiah dan dijadwalkan selesai pada tahun 2027. Nah, menariknya lagi nih, proyek ini akan dibiayai melalui konversi minyak mentah yang dijual Sudan Selatan kepada PT Pertamina. Nah, dana hasil penjualan minyak akan disimpan dalam escrow account sebelum digunakan untuk membayar PT Waskita Karya. Studio Lovers, menurut Gunadi, Direktur Operasi 3 PT Waskita Karya Tbk, finalisasi kontrak proyek ini diharapkan selesai pada akhir Mei 2022 dan pengerjaan proyek diperkirakan akan dimulai pada Juli 2022 setelah pengiriman minyak pertama dari Sudan Selatan. Dengan adanya escrow account, PT Waskita Karya akan menerima pembayaran secara terstruktur yang memastikan aliran dana yang stabil untuk keberlangsungan proyek. Dalam proses ini, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan membantu dalam mengevaluasi resiko untuk memastikan proyek berjalan lancar. Kabarnya nih, proyek di Sudan Selatan merupakan bagian dari strategi Waskita Karya untuk meningkatkan nilai kontrak baru dan mendiversifikasi portofolio proyeknya. Nah, selain itu Studio Lovers, Waskita Karya juga fokus pada pembangunan infrastruktur air sebagai proyek strategis nasional. Target perusahaan adalah agar proyek infrastruktur air berkontribusi 30% dari total nilai kontrak hingga 2025. Keuangan dan perkembangan terkini Waskita Karya Tbk baru-baru ini sukses menerbitkan obligasi dan suku dengan penjaminan pemerintah yang menghasilkan dana segar sebesar 3,8 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja, termasuk proyek tol Kayu Agung Palembang-Betung. Selain itu, perusahaan mencatatkan tren positif dalam pendapatan dengan kenaikan sekitar 14,58% dibandingkan tahun lalu berkat peningkatan pendapatan dari jasa konstruksi dan jalan tol. Restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh Waskita juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beban usaha turun signifikan dan perusahaan berhasil melunasi pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo. Dengan dukungan pemerintah melalui PMN atau penyertaan modal negara, Waskita Karya berharap dapat menyelesaikan proyek-proyeknya dan mencapai target kinerja yang positif. Proyek pembangunan jalan sepanjang 1.000 km di Sudan Selatan adalah langkah besar bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama dalam industri infrastruktur global. Dengan strategi yang matang dan dukungan dari pemerintah, Indonesia berpotensi untuk bersaing secara langsung dengan raksasa infrastruktur seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Nah, muncul pertanyaan nih, mengapa Afrika kini semakin penting? Studio Lovers, posisi Afrika semakin penting berkat potensi yang dimiliki oleh benua itu, antara lain dari segi jumlah populasi dan sumber daya alam. PBB memproyeksikan populasi Afrika akan naik 2 kali lipat menjadi 2,4 miliar jiwa pada 2050 dan 4,2 miliar jiwa pada 2100. Saat ini populasi Afrika 17% dari total populasi dunia
Dan pada 2100 nih akan menjadi lebih dari 30%. Artinya pertumbuhan populasi Afrika jauh di atas rata-rata dunia. Selain itu, Afrika juga diberkahi bonus demografi nih Studi Lovers. 3/4 populasi Afrika berusia di bawah 35 tahun. Pada 2030, sebanyak 42% orang muda dunia diprediksi tinggal di Afrika. Di lain sisi nih Studi Lovers, pertumbuhan penduduk dan bonus demografi itu tentu merupakan ceruk pasar yang menggiurkan ketika pertumbuhan penduduk di banyak kawasan lain justru menyusut dan menua. Nah, di bidang sumber daya alam misalnya, benua Afrika dikaruniai kekayaan mineral kritis, di antaranya 55% cadangan kobalt, 48% mangan, 22% granit, dan 5% litium. Negara-negara di Afrika memiliki cadangan minyak dan gas masing-masing sebesar 10% dan 8% dari total cadangan dunia. Menggiurkan bukan Studi Lovers? Nah, negara-negara mana sajakah yang serius jalin kerjasama dengan Afrika? Berkat posisi strategis yang dimilikinya, Afrika menawarkan daya tarik bagi negara-negara lain untuk menjalin kerjasama. Diketahui nih, selain Indonesia melalui Forum Indonesia Afrika atau IAF dan Cina lewat Forum Kerjasama Cina Afrika atau VOCAC, sejumlah negara juga merintis jalinan kerjasama dengan Afrika. Dari kawasan Asia misalnya, dua raksasa ekonomi Asia Timur yakni Jepang dan Korea Selatan, serta kekuatan Asia Selatan yakni India juga hadir di Afrika. Tapi dari sejumlah inisiatif itu, Cina lah yang paling gencar. Melalui Forum Kerjasama Cina-Afrika yang diluncurkan tahun 2000, Cina mengeskalasi proyek-proyeknya di Afrika seiring digulirkannya Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI tahun 2013. Pada VOCAC 2015, Cina memberikan paket keuangan sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat. Paket serupa diulang Cina pada VOCAC 2018 lalu. Lantas bagaimanakah posisi Indonesia dalam persaingan di Afrika? Nah, banyak nih yang menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara lain dalam menjalin kerjasama dengan Afrika. Dengan berlandaskan model sejarah dan semangat solidaritas Asia Afrika Studi Lovers yang dipatri pada Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955, Indonesia menempatkan Afrika sebagai pasar ekspor non-tradisional yang tengah dikembangkan. Namun nih, tidak hanya pada pengembangan pasar ya Studi Lovers, hubungan dengan Afrika dibangun atas dasar kerjasama saling menguntungkan. Kerjasama dijalin dengan memadukan antara visi Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063. Indonesia tidak akan bersaing dengan misalnya Cina yang gencar berinvestasi di bidang infrastruktur. Kerjasama bidang infrastruktur terus dijajaki, tetapi fokus Indonesia di Afrika menyasar 4 sektor, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan mineral, dan kesehatan. Nah, semoga proyek ini menjadi awal dari keberhasilan lebih banyak lagi proyek infrastruktur yang akan datang ya Studi Lovers. Setidaknya nih membawa dampak positif bagi industri dan perekonomian nasional. Oke deh Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.